Nyari smartphone yang pas untuk harian? Punya build quality yang bagus? Punya big battery 6000 mAh dan juga bisa diajak gaming? Maka ini adalah smartphone yang pas untuk kamu. Welcome back friends, still with me Adrian, dan kali ini saya ingin share tentang pengalaman saya menggunakan smartphone yang satu ini. Dan ya, ini adalah Realme Narzo 50A yang baru saja dikeluarkan Realme untuk kita di tahun ini dan merupakan seri entry level menggantikan dari seri sebelumnya Narzo 30A. Dan yang membuat saya tertarik dengan smartphone ini adalah posisi harganya dengan spek yang dibawanya. Nah, sekarang mari kita bahas terlebih dahulu untuk spesifikasinya. Narzo 50A ini memiliki layar IPS 6,5 inch beresolusi 720p dengan kerapatan pixel 270 ppi. Kecerahan layarnya bisa maksimal 570 nits. Untuk bodinya sendiri masih berbahan polikarbonat dengan finishing dual look yang disebut diagonal stripe design oleh Realme. Melihat ke dalam internalnya, Narzo 50A ini menggunakan gaming chipset dari MediaTek yaitu Helio G85 dan tersedia dengan dua opsi internal 4x64 dan 4x128. Pilihan warnanya pun ada dua, Oxygen Blue dan Oxygen Green. Pada sektor kamera, Narzo 50A ini menghadirkan kamera selfie 8 MP dan triple kamera di belakang, dengan kamera utama 50 MP, kamera makro 2 MP, dan kamera portrait 2 MP. Untuk audionya sudah punya satu speaker yang terletak di sisi bawah, dan baterainya berkapasitas 6000 mAh dengan pengisian daya 18 Watt. Itu tadi adalah quick look spesifikasi untuk Realme Narzo 50A, dan sekarang mari kita bahas lebih detail untuk sisi eksteriornya. Membahas penampilan dari sebuah smartphone, rasanya tak bisa lepas dari tampilan back covernya. Realme Narzo 50A ini memiliki finishing yang gahar dan tidak umum layaknya smartphone lain, yang bermain aman dengan satu tampilan. Di sini kita diberikan dua tampilan yang sangat menarik dan memberikan kesan stylish dan dewasa. Bahkan rumah kameranya pun didesain lebih keren, dengan model square look seperti ini, dan menyamarkan posisi dari fingerprint. Saya sendiri suka dengan back cover ini karena rumah kameranya disertai dengan logo minimalis Narzo tepat di bawah kamera, dan di sampingnya itu terletak fingerprint. Dan bagusnya ada lubang di sini yang membantu kita untuk mencari posisi fingerprint scanner lebih pas. Tidak hanya perihal desain yang bagus, namun Realme juga tetap bisa menghadirkan sisi ergonomis yang baik pada Realme Narzo 50A. Dan ya, ini menjadi salah satu karakteristik dari smartphone-nya Realme, bahwa smartphone mereka rata-rata didesain dengan sangat bagus dan memperhatikan sisi ergonomi untuk kenyamanan penggunanya. Karena sudah bisa dipastikan ini adalah sebuah smartphone yang sangat bagus dan sangat nyaman, maka tentunya kenyamanan berikutnya adalah dari sisi entertainment. Untuk sisi entertainment, tentunya pandangan kita tidak bisa terlepas dari sisi layarnya. Narzo 50A ini dibekali dengan layar 6,5 inch dan ini ukuran layar yang ideal, sweet spot tepatnya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ketika menonton video YouTube, layar ini mampu menampilkan detail objek dengan baik dan kecerahan warnanya pun juga dirasakan pas. Begitu juga saat play konten di TikTok misalnya, layar ini juga bisa menampilkan warna yang cukup vibrant, dan saya tidak kecewa walaupun ini adalah layar 720p. Walaupun saya cukup puas dengan sisi layarnya, namun ada satu hal yang kurang bisa saya membiasakan diri, yaitu pada sisi audionya. Ya, ini adalah salah satu hal yang langsung saya notice dan perlu saya sampaikan ke kamu. Posisi ideal smartphone ini sebenarnya adalah posisi vertikal karena posisi audionya ada di bawah dan menjadi center point. Namun ketika digunakan horizontal, nah ini jadi kurang pas karena audionya hanya keluar di satu sisi saja. Karena sudah terlanjur basah hanya ada satu speaker, maka baiknya gunakanlah earphone agar kamu bisa lebih menikmati konten yang kamu nonton. Dan juga akan sangat ideal untuk digunakan kita saat bermain game. Dan ini kita sudah masuk ke in-game-nya Mobile Legends. Kita cek terlebih dahulu untuk menu settingnya. Nah, seperti yang terlihat di sini, untuk settingan grafisnya, kita hanya mendapatkan opsi pilihan grafis High. Sedangkan untuk pilihan grafisnya Ultra, itu belum tersedia di Realme Narzo 50A. Nah, sekarang mari kita coba langsung bermain saja. Dan ini kita sudah selesai bermain Mobile Legends dan waktu yang dibutuhkan itu sekitar 12 menitan ya guys ya. Nah, area panas yang dirasakan di sekitar modul kamera dengan suhu 40,9 derajat Celcius.
Next, kita akan bermain Call of Duty Mobile. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk menu settingnya, kemudian pilihannya audio dan grafis. Nah, untuk settingan defaultnya, kalian mendapatkan pilihan low graphics quality dan medium frame rate. Nah, kita akan coba ke medium saja, karena ini maksimal resolusi untuk grafisnya. Kemudian untuk frame rate-nya, ini bisa medium high. So, sekarang kita akan bermain dengan settingan ini. Itu tadi adalah gaming test menggunakan Realme Narzo 50A. Dan secara overall, saya cukup puas untuk bermain game kompetitif seperti Mobile Legends dan Call of Duty Mobile. Mungkin sesekali juga bermain game racing Need for Speed. Namun tentunya ada satu hal yang kamu perlu notice. Ini adalah smartphone entry level dan biasanya grafisnya itu basic. Mengingat ini adalah posisi smartphone entry level, maka fokus utama gaming di smartphone ini menurut saya adalah main dengan nyaman dan bukan main dengan grafis tinggi. So, ini sudah ideal apabila kamu mencari smartphone 2 jutaan untuk gaming. Minus audio tadi sebenarnya yang hanya satu speaker. Andai stereo speaker maka lebih menarik. Sebelum kita masuk sesi berikutnya, mungkin teman-teman bisa luangkan waktu sebentar untuk klik subscribe agar channel ini bisa terus berkarya dan berkembang dalam memberikan konten-konten terbaiknya untuk kalian. Nah, sekarang mari kita uji langsung performa dari kameranya. Dan ini adalah video selfie dari Realme Narzo 50A di resolusi 1080p 30 fps untuk temanya indoor. Apabila kalian berencana untuk menggunakan smartphone ini, video call dengan WhatsApp, Google Meet, Zoom, atau aplikasi lainnya yang mengandalkan selfie kamera, maka seperti inilah frame yang kalian dapatkan apa adanya dari smartphone ini. Dan juga untuk audionya guys, seperti ini ya guys, apa adanya dari Realme Narzo 50A. Dan juga komentar yang kedua perihal dari framenya, ini termasuk frame yang cukup kecil atau ketat ya, dengan jarak pandang 1 tangan. Dan kemudian juga untuk akurasi warna, seperti warna skin tone saya dan warna baju, ya keduanya sudah cukup akurat. Namun ini adalah kondisi di mana indoor, dan kita harus melihat untuk stabilisasinya pada outdoor. So, kita akan tes segera.
Itu tadi adalah pengujian langsung kamera dari Realme Narzo 50A ini, dan tentunya ini adalah sebuah smartphone untuk kamu yang suka simple. Dalam artian, jika kita melihat scene yang bagus dan ingin foto, maka point on shoot itu adalah hal yang pas. Tapi jika saya yang menggunakannya, saya jujur merasa kurang untuk sektor kameranya, karena ada dua hal yang missing. Pertama, tidak ada kamera ultrawide, dan juga videonya belum support stabilisasi. Andai dua hal tadi ada, maka Narzo 50A ini jauh lebih menarik. So, kesimpulannya, apakah ini adalah smartphone harian yang cocok untuk kalian? Jawabannya yes and no. Yes, jika kamu hanya butuh smartphone basic harian, bisa digunakan untuk ngambil foto casual, bisa record video juga, mau diajak mabar dengan teman oke banget, main lama-lama tidak masalah karena baterainya besar 6000 mAh, dan tentunya harganya yang terjangkau. Namun no, jika kamu ingin yang lebih lengkap seperti di harga yang sama, ada pilihan smartphone yang lebih menarik dengan layar yang lebih bagus 1080p, punya stereo speaker, dan kamera yang lengkap dengan ultrawide. Sekian dulu video review untuk smartphone Realme Narzo 50A ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe, karena subscribe ya teman-teman adalah sumber motivasi untuk saya. Dan di like video ini, setelah di share video ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya, bersama dengan saya Adrian.